Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Selamat mendengarkan. Hai Sunres Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan share tentang cara menghadapi overthinking biar kamu nggak takut mencoba hal-hal baru. Ya, sebelum itu saya mau ngajak kamu buat kamu yang mau dapat merchandise kaos self-dev, kamu bisa klik link yang ada di deskripsi. Kamu bisa join waiting list-nya di sana. Ya, oke. Nah, ini saya menjawab pertanyaan yang masuk via email dari Reva Dwi Ayu Pramudita. Ya, dia bertanya seperti ini. Gimana caranya biar kita tuh gak takut buat mencoba hal baru? Soalnya overthinking takut gak sesuai ekspektasi. Seringkali kita ingin mencoba hal-hal baru. Muncul pikiran-pikiran liar mengenai hal-hal baru yang akan kita coba. Tapi aku berpikir, apakah kalau ini nyoba, aku bakal gini gak ya? Aduh, kalau aku nyoba ini bakal bagus gak ya? Atau malah bikin aku downgrade, malah lebih parah kayak gitu. Oke, good question. Jadi Reva udah mau melakukan sesuatu tapi takut gitu ya. Apakah yang aku lakuin ini itu bakal sesuai dengan ekspektasiku atau enggak? Ya. Nah, jadi seringkali itulah yang menyebabkan seseorang berhenti untuk mencoba atau nggak mau buat nyoba. Karena satu yang namanya ketakutan, ya, rasa takut. Dan rasa takut itu biasanya terjadi karena satu yang namanya paralysis of analysis. Ya, paralysis of analysis itu adalah situasi di mana ketika kamu terlalu banyak menganalisa, akhirnya justru tidak ngapa-ngapain. Ya, dan itulah yang terjadi pada Reva. Jadi Reva terlalu banyak menganalisa, kalau ini gimana, kalau itu gimana. Akhirnya nggak pernah nyoba gitu. Akhirnya ya bakal gitu-gitu aja. Padahal kalau kita nggak nyoba, ya kita nggak tahu hasilnya kayak gimana. Satu-satunya cara untuk bisa tahu ini berhasil atau enggak, itu adalah dengan mencoba. Jadi coba aja. Yang penting kita udah mengkalkulasi resikonya ya. Jadi harus calculated risk taker kayak gitu. Memang benar harus nyoba, tapi harus terukur. Jangan misalnya, oh nyoba deh, mau coba investasi saham. Ya udah coba aja deh. Seluruh duit saya masukin ke dalam saham. Kalau gitu kan pasti nggak bijak kayak gitu. Tapi kenapa enggak? Ya udah coba aja, coba kecil dulu, coba 500.000, coba 100.000 gitu untuk invest saham. Sehingga kamu jadi tahu bahwa itu works atau enggak. Dan kalaupun enggak works, kamu juga enggak akan berkecil hati, enggak bakal sakit hati. Karena kamu cobanya, kamu tes secara kecil. Nah, itu yang perlu dilakukan. Ya. Jadi, coba aja dulu, jangan paralysis of analysis. Dan mungkin cerita sedikit, kayak misalnya saya ngebikin podcast ini juga, kalau misalnya dulu saya terlalu banyak pertimbangan, kayak misalnya, aduh, ada yang suka nggak ya? Aduh, audio saya ada yang suka nggak ya? Kualitas suaranya, cerita-cerita saya banyak yang suka nggak ya? Kalau saya terlalu berpikir seperti itu, akhirnya saya nggak akan kemana-mana gitu. Tapi yang saya lakukan adalah, oke, waktu itu saya sempat terjebak paralysis of analysis, tapi habis itu saya jalan aja dulu. Akhirnya yang saya lakukan, ya udah, bikin aja dulu podcast. Kalau misalnya teman-teman dengerin podcast awal saya, kayak dari episode 1 sampai berapa ya, 20 mungkin ya, saya agak lupa. Itu saya masih pakai headset kalau nggak salah untuk rekaman. Jadi benar-benar suaranya itu nggak bulat, benar-benar cempreng. Terus ada kali di episode ketiga atau keempat itu saya rekamannya kayak di tempat terbuka, karena saya belum tahu gimana cara rekamannya proper. Di tempat terbuka, di ruko-ruko gitu, saya sambil jalan, sambil ada suara motor lewat, ada sambil suara abang-abang jual roti juga lewat. Itu benar-benar parah banget kayak gitu. Dan meskipun sekarang juga tetap lewat, tapi sekarang lebih proper gitu ya, pakai mic-nya, pakai lokasinya, jadi lebih mantap. Ada editornya juga, jadi lebih mantap. Tapi di awal dulu saya nggak terlalu mikirin ya, banyak suka atau enggak dan lain-lainnya. Tapi yang saya lakukan adalah coba dulu, tidak menunggu sempurna baru jalan, tapi jalan sambil disempurnakan. Jadi saya coba dulu, saya lihat, oh ternyata ada yang dengerin pelan-pelan. Terus saya lihat feedbacknya, oh suaranya bisa lebih bagus, suaranya kecilan, apa, baru saya improve. Ceritanya bagaimana, baru saya improve dari feedback-feedback yang ada, sampai akhirnya podcast ini bisa terus berada di top 100 ya. Sekarang sekarang lagi top 20 ya per saat ini, di tanggal ini saya rekaman tanggal 31 Desember ya. Tapi itu adalah true story, di mana
fokus dulu aja, jalan dulu aja terus sambil disempurnakan. Sampai akhirnya bahkan podcast ini akhirnya Spotify eksklusif. Dan itu sangat-sangat luar biasa buat saya, dimana saya merasa saya ya sharing apa yang saya tahu, sharing apa yang saya alami yang bisa jadi pelajaran buat teman-teman dan ternyata banyak disukai. Jadi salah satu Spotify eksklusif dengan podcaster-podcaster hebat lainnya. Diundang di Spotify All Ears waktu itu jadi pembicara juga. Saya bisa ajak tim saya juga datang ke sana pakai kaos self dev. Waduh, keren banget. Saya sangat-sangat takjub aja gitu ya dengan kekuatan jalanin dulu aja terus sambil disempurnakan di perjalanan ya. Kamu bisa praktekkan itu jadi biar kamu tidak overthinking untuk jadi takut mencoba hal baru kayak gitu. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasbordes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning because life never stop teaching.